Bagi sebagian orang, mendapatkan hidup yang tenang dan bahagia adalah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Padahal, sumber kebahagiaan bisa datang dari mana aja loh, mulai dari keluarga, teman, bahkan sesuatu yang kamu sukai. Gak cuma dari orang lain, ketenangan dan kebahagiaan juga bisa berasal dari diri sendiri. Nah, kalau kamu lagi mencarinya, kunci hidup tenang dan bahagia ini mungkin bisa membantu kamu mencapai kedamaian batin. Apa aja ya? Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, rendahkan ekspektasi. Ketika ada sesuatu yang gak berjalan seperti apa yang diharapkan, frustasi dan kecewa adalah perasaan yang sering muncul. Tapi hal itu justru bisa menjadi penyakit hati kalau dipikirkan secara terus-menerus. Kalau kamu ingin menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia, kamu harus menurunkan ekspektasi dan menghilangkan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Karena nggak semua hal ada dalam kendali kita dan berjalan sesuai rencana. Saat kamu nggak lagi berekspektasi dan menjalani aktivitas sehari-hari tanpa beban, secara otomatis hidup akan menjadi lebih damai. Dan pada akhirnya, kamu akan berhenti mengkhawatirkan hal di luar kendali kamu dan lebih fokus pada kebahagiaan yang dirasakan saat ini. Yang kedua, menghargai perbedaan. Kegelisahan seringkali muncul akibat adanya perbedaan, entah itu perbedaan cara pandang ataupun perbedaan sikap dalam menghadapi suatu peristiwa. Sebagai contoh, ada seorang ibu yang ngerasa insecure karena nggak bisa memberikan MPASI homemade untuk anaknya. Ia cuma mengandalkan bubur instan untuk anaknya karena dia sibuk bekerja. Akhirnya dia merasa menjadi ibu yang gagal karena nggak bisa memberikan masakannya sendiri ke anaknya, kayak apa yang ibu lain lakuin ke anak-anak lainnya. Hal itu sebenarnya bukan sebuah masalah dan gak perlu dijadiin beban pikiran sih, karena setiap orang tua punya caranya masing-masing dalam merawat anaknya. Memberikan bubur instan untuk anak juga gak terus mengubah kamu jadi sosok ibu yang jahat. Hargailah perbedaan-perbedaan semacam itu agar kamu bisa mendapatkan kepuasan dan kedamaian batin selama sisa hidup kamu. Pahami juga kalau setiap orang punya jalan hidup yang berbeda-beda. Yang ketiga, memaafkan orang lain dan diri sendiri. Memendam perasaan negatif berlarut-larut itu gak baik. Lupakan dan maafkanlah kesalahan orang di masa lalu yang udah nyakitin kamu. Emang sulit sih, tapi hidup dalam kebencian juga bukan pilihan yang baik. Kalau kamu terus mikirin kesalahan orang lain, kamu gak akan pernah menemukan kedamaian sejati. Gimana mau hidup tenang kalau hati kamu aja penuh dengan kebencian? Kalau kamu udah bisa memaafkan orang lain, kamu juga harus bisa belajar memaafkan diri sendiri. Jangan nyalahin diri sendiri atas kesalahan yang kamu lakukan. It's okay kalau kita ngelakuin kesalahan, karena kita manusia yang gak pernah luput dari kesalahan. Fokuslah pada hal-hal positif yang bisa dikerjakan saat ini. Rasakan deh, pasti hidup kamu akan terasa lebih damai. Yang keempat, tentukan skala prioritas. Ada seseorang yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk bekerja, tapi dia mengabaikan hal lain seperti hubungan dengan keluarga dan teman terdekat. Ini mungkin jalan menuju kesuksesan bagi dia, tapi hal itu gak menjamin kamu bisa mewujudkan kehidupan yang tenang dan bahagia. Jadi mulai sekarang tentukanlah skala prioritas dalam hidup kamu. Tentuin mana yang lebih penting, apakah keluarga, karir, atau pertemanan. Ini bisa membantu kamu menjalani hidup yang lebih sederhana. Yang terakhir, bersyukur. Masih banyak orang yang ngerasa hidupnya belum tercukupi, baik dari segi materi atau hal lainnya. Mereka cenderung lebih fokus dengan apa yang belum tercapai dan lupa dengan apa yang udah didapatkan. Padahal setiap orang punya waktu dan kesempatannya masing-masing untuk mencapai hal itu. Seringkali kita hanya fokus pada apa yang belum nampak,
Padahal sejatinya kalau kita bisa menikmati hidup sekarang, lebih mindfulness dengan saat ini, semua yang udah kita dapetin, semua anugerah dari Tuhan pada kita hingga detik ini, kita bisa ngerasa jauh lebih tenang dan bahagia. So, daripada sibuk mikirin sesuatu yang belum terjadi, lebih baik bersyukur dengan semua hal yang udah kamu dapetin saat ini ya. Nah, itulah 5 kunci hidup tenang dan bahagia yang bisa kamu lakukan. Kebahagiaan itu bukan benda yang bisa dilihat dengan panca indera manusia, melainkan sesuatu yang abstrak atau non-material. Kebahagiaan itu gak bisa dicari, tapi dia perlu dihadirkan. Dan gimana caranya untuk menghadirkan kebahagiaan itu? Jawabannya, diri kitalah yang mampu menghadirkan kebahagiaan itu, bukan orang lain, bukan juga sesuatu yang kita punya atau apapun itu. Semangat terus ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.